Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Barang siapa yang diberkahi Allah umurnya. Nah, barang siapa yang diberkati oleh Allah umurnya, dengan bahwa Allah berikan kepada dia itu kecerdikan, kepandaian, yang mendorong akan dia atas mengambil kesempatan karena takut keluputan, maka dia bersegera kepada amal-amal, baik amal yang sifatnya batin atau amal yang sifatnya badan, dan dia habiskan kemampuannya pada yang demikian itu. Memperdapatilah dia pada sedikit masa akan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah, ma'rifat-ma'rifat Rabbaniyah, sesuatu yang tidak masuk di bawah isyarat, di bawah ibarat. Artinya maksud daripada itu kalimat-kalimat tadi adalah bahwa orang yang diberi Allah keberkahan umur, orang itu diberi Allah kecerdikan, kepandaian. Nah, dengan kepandaian itu dia bisa mengambil waktu yang dia gunakan untuk beribadah, baik ibadahnya itu ibadah qalbi, ibadah batin, atau ibadah zahir. Nah, karena kepandaiannya menggunakan waktu, maka dia memperdapati dari masa yang sedikit akan keberkahan, akan anugerah, akan makrifat yang tidak bisa dibilang, disebutkan oleh suatu ibarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap waktu, setiap keadaan itu ada tuntutan zikir di dalamnya. Nah, orang-orang yang cerdik di dalam hal ini, dia bisa menggunakan kesempatan itu dengan zikir yang dituntut pada waktu itu. Nah, dengan demikian maka zikir-zikirnya, ibadah-ibadah orang ini menjadi bernilai besar, menjadi berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua zikir itu bagus, baik zikir bentuknya tahlil la ilaha illallah, atau zikir sifatnya qiraatul Quran, bagus. Baik zikir yang bentuknya salawat, itu bagus. Baik zikir yang bentuknya tasbih subhanallah, itu bagus. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, di mana bila kita gunakan keadaan itu dengan zikir yang diperintah di waktu itu, maka menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil satu contoh misalnya. Di waktu kita hendak makan, di waktu kita hendak makan itu, zikir yang paling bagus yang dituntut adalah mengucapkan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim, ini zikir yang paling bagus. Lebih bagus daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Misal hendak makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali hanya makan. Lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim sekali makan. Kenapa sebabnya? Karena yang dituntut pada waktu itu adalah membaca basmalah.
bukan la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah bagus dibaca, tapi untuk saat itu zikir ini, basmalah ini yang paling berharga, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti lagi habis makan. Habis makan zikir yang dituntut kepada kita adalah alhamdulillah. Itulah paling afdal zikir. Lebih afdal dari zikir-zikir yang lainnya. Karena Nabi kita secara khusus untuk sesudah makan itu alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu zikir. Nah, orang-orang yang diberkahi umur, dia diberi Allah kepandaian sehingga mengetahui mana zikir-zikir yang dituntut pada waktu keadaan tertentu. Nah, dia gunakan zikir itu sehingga amalan dia walaupun sedikit tetapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang hendak tidur. Zikir yang dituntut di situ adalah zikir Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, contohnya itulah yang paling baik zikir. Itulah zikir yang paling bernilai tinggi di sisi Allah pada waktu kita hendak tidur itu. Bangun tidur, zikir yang dituntut di situ alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, itulah yang paling tinggi nilainya. Nah, jadi kalau umur kita ini hendak jadi umur yang berkah, walaupun kita sedikit umur, sedikit amaliyah, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah memilah-milih mana zikir, mana ibadah yang sesuai dengan waktu dan keadaan. Sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah, al-barakatu fil umur laisat bituliz zaman wa kasratil layali wan nahar. Berkah pada umur itu bukan dengan panjang masa, banyaknya malam dan siang. Orang yang umur berberkah itu bukan orang yang berumur banyak. Misal berumur 70 tahun, 90 tahun, itu bukan berkah. Bukan berkah. Wa innamal barakah fil umur an tashabahul inayah wal hidayatu wat taufiq wal qabul. Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah, dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur, disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Dalam doa Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahi kami pada umur kami, bukan panjangkan umur. Bukan panjangkan umur. Berkah umur itu bahwa umur kita disertai hidayah Allah, disertai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu lahu bitilka minal ulum wal ma'arif ma la talhaquhul isyarah. Maka hasillah bagi dia dengan demikian itu inayah, hidayah, taufik dan kabul tadi, ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak bisa dihubungi oleh isyarah, yang tidak bisa digambarkan oleh suatu gambaran. Artinya kalau umur kita ini berkah, maka apa yang kita dapatkan itu kada bisa digambarkan dengan suatu gambar, kada bisa dijelaskan dengan suatu isyarat.
Artinya apa? Begitu besar, begitu mulianya orang-orang yang diberi berkah umur itu. Fayartafi'u lahu fi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi fi alfi syahr. Maka naiklah derajat orang itu pada 1 bulan misalnya, sesuatu yang tidak naik bagi yang lainnya pada 1000 bulan. Orang ini beramal 1000 bulan, 80 tahun lebih, tapi umurnya kan jadi berkahi. Inya kada pintar memilih amal ibadah mana yang paling berharga di sisi Allah, mana amal ibadah yang paling disukai oleh Allah. Ini tahu beramal aja, cuma kada tahu mana amal yang paling disukai Allah. Kan amal itu ada martabat-martabatnya. Amal itu ada yang wajib. Wajib ini pun beberapa macam wajib. Mana wajib yang utama didahulukan, mana wajib yang nomor 2, mana wajib yang nomor 3, seterusnya. Setelah wajib ada lagi amal sunnah. Amal sunnah pun bermacam-macam. Mana amal sunnah yang utama, mana amal sunnah yang nomor 2. Nah, kalau orang kada punya pengetahuan tentang itu, lalunya beramal kadang tanpa huruf. Yang wajib didudiakannya, yang sunat didahulukan. Lalu kada jadi manfaat. Kada jadi manfaat. Hutang banyak, bersedekah ketujuh. Kalau so bersedekah ketujuh, tapi hutang ditagih orang kada pembayaran. Nah, ini orang yang kadang mengerti tentang agama, bahwa membayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Nah, sembahyang sunat ketujuh, sembahyang tahajud suka, sembahyang duha suka, sembahyang witir suka, tapi qadaan saking banyakan lagi yang fardu belum dibayarnya. Nah, sehingga ini amalnya ini bisa kada berharga di sisi Allah. Kalaupun berharga bisa murah harganya. Karena 1 rakaat yang fardu itu dibayar kena di akhirat dengan 70 rakaat yang sunnah. 1 rakaat yang fardu itu sama dengan 70 rakaat yang sunat. Kita misalkan ada sembahyang zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. Kataku sembahyang witir, kataku sembahyang tahajud. 70 rakaat kita sembahyang witir, hanya 1 rakaat zuhur. Nah, kalau inya punya kecerdikan, nah umur yang berkah yang disertai hidayah petunjuk dari Allah, tentu dia akan memilih sembahyang fardu. Karena nilainya tinggi. Nah, demikian ibadah-ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang umur berkah itu dia pandai menggunakan kesempatan itu. Nah, walaupun sedikit umurnya, sedikit amalnya, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi orang ketujuh, memberi orang lain ketujuh, menyumbang sana, nyumbang sini, itu bagus. Tapi ya, kalau ia biarkan orang tuanya, dia biarkan dangsanaknya, ia biarkan kerabatnya miskin susah kada dibantu, itu menjadi kada berharga di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena meninggalkan yang utama. Yang utama dibantu terlebih dahulu orang tua yang membutuhkan, keluarga itu lebih utama dibantu dari orang luar. Nah, kalau dia suka membantu orang-orang luar, nah kalau warga susah, kalau warga menderita dibiarkan, amal ibadahnya menjadi kada bernilai di sisi Allah. Padahal ibadah juga, karena inya kada pintar, kada dapat petunjuk di situ, lalu salah menggunakan ibadah, lalu umurnya kada berkah. Walaupun banyak ibadahnya, panjang umurnya, tapi amal-amalnya sedemikian tadi jadi kada bermanfaat, jadi kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.